Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal ya. Kali ini saya akan berbagi perihal prinsip-prinsip dasar di dalam inspeksi kapal bangunan baru ya. Inspeksi kapal bangunan baru. Apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan semua. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa ada buku yang namanya inspeksi pembangunan kapal ya. Inspeksi daripada pembangunan suatu kapal ya. Inspeksi pembangunan kapal di mana-mana sama, baik itu di Surabaya, baik itu di Semarang maupun di Jakarta, di Batam, Kalimantan ya, Makassar maupun di luar negeri di di Singapura atau di China, di Korea maupun di Vietnam, bahkan di seluruh dunia, di China, di Eropa ya, semuanya sama, pakai menggunakan prinsip-prinsip daripada inspeksi suatu kapal ya. Nah, buku ini sengaja kami buat supaya bisa menjadi pegangan bagi teman-teman yang melakukan inspeksi pembangunan kapal. Apa saja yang ada di dalam buku ini ya? Di dalam buku ini akan dijelaskan di situ bagaimana desain suatu kapal, bagaimana visibility study suatu kapal, bagaimana gambar suatu kapal dirancang digambar dahulu, kemudian dimintakan persetujuan ke badan klasifikasi sehingga mendapatkan approval, baru kita bisa melakukan pembangunan suatu kapal, inspeksi suatu kapal. Jangan kapal dibangun dulu baru gambarnya dibuat ya. Badan klasifikasi akan kesulitan untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap fisik tahapan-tahapan pembangunan kapal, mulai daripada kontrak ya, kemudian kileyeng karena tanggal kontrak bisa dijadikan sebagai tanggal pembangunan suatu kapal, tanggal kileyeng, kemudian tanggal peluncuran ya, tanggal sea trial dan lain sebagainya. Maka itu timeline itu sangat penting sekali. Perlu dibutuhkan timeline di dalam membuat inspeksi ya suatu kapal, dan semuanya harus tercatat. Semuanya harus tercatat di dalam pembangunan suatu kapal. Tidak sedikit pun aktivitas baik galangan maupun aktivitas inspektor, aktivitas kelas, semuanya tercatat semuanya di dalam buku ini. Nah, di dalam merancang suatu kapal ini tentunya kita harus tahu dasar-dasar daripada merancang suatu kapal. Di sini dikatakan bahwa merancang suatu kapal itu harus ada tahapan verifikasi ya. Tahapan verifikasi. Tahapan verifikasi itu tentunya harus patuh pada regulasi. Regulasi namanya internasional maupun nasional. Patuh kepada regulasi. Kemudian terkait dengan kesesuaian ya, misalnya kesesuaian di sini maksudnya permintaan ya, permintaan daripada pemilik kapal, permintaan daripada owner suatu kapal dalam tujuan untuk membangun suatu kapal ini. Ada di sini di dalam suatu kesesuaian, disesuaikan ya, disesuaikan. Jangan sampai membangun kapal ternyata tidak sesuai dengan keinginan daripada pemilik kapal ya. Ini adalah kekeliruan karena
dari awal sudah tidak sesuai, selamanya kapal itu tidak sesuai. Jadi membangun kapal misalnya untuk kepentingan nasional ya, mobilisasi kargo nasional harus ukurannya 3000 GT katakan begitu. Kemudian kecepatan sekian ya, kerennya harus mampu sekian karena pelabuhan-pelabuhan di Indonesia mampunya sekian ya. Maka ini semua harus ada kesesuaian ya, kesesuaian. Nah, di dalam inspeksi suatu kapal ini ada namanya material ya. Material kapal harus disiapkan dahulu. Jangan material pembangun kapal kileyeng material belum siap. Itu namanya dipastikan akan adanya kemoloran. Material kapal, plat kapal, ya, profil-profil kapal, pipa-pipa kapal sudah harus disiapkan semuanya ya di sekitar tempat lokasi pembangunan kapal itu, sehingga harus ada semuanya sudah tersedia. Bila tidak tersedia dipastikan kapal itu akan molor ya, dipastikan. Apalagi kita selalu mengimpor ya, barang-barang kapal kita ini tidak semuanya bisa disuplai oleh produsen-produsen dalam negeri ya, sehingga kita mungkin hanya 7% saja yang bisa disuplai oleh produsen-produsen dalam negeri. Selebihnya kita impor, jadi perlu indent ya, indent. Jadi makanya harus jauh-jauh hari di dalam menyiapkan material harus sudah dilakukan dengan cermat sehingga kapal tidak molor, tidak terjadi kemoloran ya, ini molor ini. Nah, kawan-kawan semua, baik itu material mulai material plat ya, konstruksi maupun baling-baling, poros, baut-bautnya, mesin, gearbox dan sebagainya, pelamar blok, mesin induk, mesin bantu, motor-motor ya, semuanya, alat-alat elektronika, alat-alat elektrik, alat-alat navigasi, alat-alat keselamatan, semua sudah harus disiapkan. Tidak boleh kita membangun kapal tanpa persiapan material permesinan dan equipment yang akan dipakai. Dan itu pun bersertifikat ya, harus disertifikasi oleh badan klasifikasi, katakan di Indonesia adalah BKI ya, harus disertifikasi oleh BKI. Semua yang menempel di kapal ini tentunya harus mempunyai sertifikasi. Makanya tidak gampang membangun suatu kapal, itu tidak gampang. Tetapi kalau kita membaca buku ini, insya Allah akan bisa lebih mudah terkontrol ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dilakukan kileying. Kileying itu ditetapkan adalah tanggal kileying untuk ditetapkan di dalam sertifikat suatu kapal ya. Tanggal kileying, ada juga tanggal kontrak, tanggal peluncuran, tanggal pertama kali di delivery, diserahkan kepada pemilik suatu kapal ya. Itu namanya tahap-tahap pembangunan. Kemudian tahap konstruksi. Konstruksi ada sistemnya section, sistemnya blok ya. Bagaimana assembly ya, di sini dijelaskan di dalam buku ini, dijelaskan bagaimana kita meluncurkan suatu kapal. Setelah diluncurkan bagaimana installment daripada mesin induk, mesin bantu, permesinan, semuanya diinstal ya setelah kapal itu diluncurkan ya. Bagaimana kita memasang sistem propulsi kapal, yaitu propeller, bagaimana steering tube, bagaimana pelamar blok, bagaimana gearbox, bagaimana posisi daripada mesin, apakah sudah sesuai, apakah sudah alignment, jangan sampai terjadi vibrasi semuanya. Pemasangan sistem propulsi dan permesinan ini juga dijelaskan di dalam buku ini. Termasuk kelistrikannya suatu kapal, mulai dari genset ya, gen mesin bantu dan genset, kemudian diarahkan ke satu titik MSB, main switchboard, dan dikontrol ke seluruh
user-user kebutuhan akan kelistrikan suatu kapal. Itu semuanya dijelaskan di dalam buku ini ya. Sistem-sistem kelistrikan, bahkan penggunaan ke alat-alat dengan arus lemah, misalnya elektronika kapal juga dijelaskan di sini. Alat-alat keselamatan seperti sekoci ya, life raft, kemudian lifebuoy ya, life jacket, semuanya posisinya sudah ditentukan, sehingga di mana letak lemari life jacket sudah harus tahu, di mana berapa jumlah sekoci yang dipasang, berapa jumlah penumpang, berapa jumlah kru, harus mampu bisa menampung penumpang dan kru tersebut skocinya. Ada juga life raft juga diposisikan di mana, fire control plan diposisikan di mana-mana, di gambar general arrangement yang waktu itu sudah dirancang oleh desainer ya. Bisa dirancang oleh desainer, bisa konsultan ya, bisa ahli naval arsitek, itu biasanya bisa membantu membuatkan general arrangement ya. Nah, tidak itu saja. Kapal itu pasti tidak akan secara normal beroperasi, pasti ada dalam keadaan darurat. Bagaimana sistem keadaan darurat di satu kapal ini bisa diantisipasi, bagaimana bila terjadi kebakaran, bagaimana bila terjadi bocor pompa-pompanya, bagaimana firefighting extinguishernya, bagaimana, semuanya dilakukan inspeksi, pemeriksaan di sini. Nah, bila itu sudah semua, kapal diluncurkan, kemudian kapal diinstal, kemudian kapal bila sudah siap dilakukan sea trial, uji coba yang sebenarnya di laut. Dilakukan uji coba, maka kapal maju dengan kecepatan tertentu, berbagai kecepatan, kapal mundur dengan berbagai kecepatan, kemudian kapal melakukan zigzag ya. Melakukan zigzag, kapal melakukan circle ya, sea trial ya. Nanti ada bukunya tersendiri mengenai bagaimana melakukan sea trial, bagaimana circle ya, melakukan circle kanan, kemudian diarahkan ke kanan, pasti bergerak ke kanan. Bagaimana mengukur diameter daripada radius putar suatu kapal. Ke kiri juga demikian, bagaimana mengukur radius putar suatu kapal. Nah, bila sudah selesai dan dinyatakan oke sesuai dengan kesesuaian ya pemilik kapal, maka dilakukan dokumentasi. Semua dokumen dikumpulkan semua jadi satu bundle. Makanya membangun kapal baru itu tidak hanya sekedar dapat sertifikasi, tetapi dokumentasinya juga harus ada. Justru lebih penting ini, karena untuk kepentingan perawatan ke depan, kepentingan mempertahankan kelas, misalnya di kapal dikelaskan di BKI ya harus dipertahankan tahunannya, bagaimana intermediate, bagaimana next docking, bagaimana SS, semuanya ada di dalam buku ini. Bagaimana SS kedua sampai usianya 10 tahun, 15 tahun, bahkan lama kapal itu bisa sampai kadang-kadang SS ke-9, artinya umur 45 saja masih bisa berjalan kapal itu. Nah, di samping itu tentunya sertifikasi, karena kita keterkaitannya dengan insurans ya, ada sertifikat kelas lambung dan mesin juga dijelaskan di sini, sertifikat statutory, keselamatan sesuai dengan SOLAS, dan bagaimana kapal tidak boleh mencemari lingkungan laut, marpol, bagaimana load line-nya, beban garis muat ya. Garis muat itu bagaimana mengenai koreknya, bagaimana mengenai tonnage, ukurnya, semuanya dimintakan di Kementerian Perhubungan ya. Karena otoritas kita ini flag state-nya di Kementerian Perhubungan. Dari sertifikat itu akan diperiksa oleh yang namanya Port State Sabandar ya. Kalau kapal kita keluar dari pelabuhan, tentunya ada pemeriksaan oleh Postal State, atau kapal asing masuk ke Indonesia juga ada Coastal State ya. Itulah dokumentasi, pentingnya suatu dokumentasi. Kemudian membangun suatu kapal pasti ada namanya masa garansi ya.
Tentunya setiap galangan pasti akan memberikan masa garansi. Coba ditanyakan berapa lama garansinya ini. Di samping itu perawatan ya, after sale, servis purna jual ya. Nah itu. Dan tentunya kapal dibangun menyesuaikan tahunnya, dan yang diberlakukan tahun itu pemenuhannya regulasi apa, peraturannya apa. Contohnya peraturan SOLAS ya, SOLAS itu ada protokol 88, jadi kita harus memenuhi SOLAS. Marpol juga demikian, ada protokolnya. Lutline juga demikian, ada protokolnya. Bagaimana emisinya ya, bagaimana oil water separator, bagaimana ODM-nya ya, bagaimana sewage treatment plan-nya ya, bagaimana ballast water management-nya ya. Itu semua pemenuhan terhadap peraturan harus sudah diperhatikan oleh inspektor. Inspektor di sini yang dimaksud adalah baik itu inspektor daripada pemilik kapal sendiri, inspektor dari pemerintah, bahkan surveyor kelas pasti akan mengikuti aturan yang sama. Demikian kira-kira kawan-kawan semua apa yang ada di dalam buku ini. Ya tentunya untuk lebih detail bisa dibaca di dalam rincian detail seperti yang ada di dalam buku ini. Tentunya kami tidak akan mungkin dalam waktu singkat menjelaskan semua yang ada di dalam buku ini. Semoga sharing singkat ini bermanfaat. Sukses, selamat berkaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.